Selamat sore, selamat datang pada kesempatan sore hari ini dalam pelajaran SKN, Sistem Komunikasi Nirkabel, di mana pada kesempatan sore ini akan dijelaskan GSM Network, di mana pada kesempatan sore ini akan dijelaskan oleh kelompok kami, antara lain Adi Pandu Wirawan, Abdul Wahab, Yoga Dewi Pranata, Nancy Ardelina, Nuansa Dipa Bismoko. Kami dari mahasiswa S2 Telekomunikasi Multimedia 2014. Berkaitan dengan GSM, beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan saat ini adalah yang pertama GSM Introductions, Architecture, Prinsip Seluler, Air Interface, Protokol, Handover, Edge, GPRS. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan GSM? GSM adalah Global System for Mobile, adalah standar seluler generasi kedua yang dikembangkan untuk memenuhi layanan suara dan pengiriman data menggunakan modulasi digital. GSM bekerja berdasarkan TDMA, Time Division Multiple Access, dan FDMA, Frekuensi Division Multiple Access. GSM menggunakan frekuensi radio pada band 900 MHz dan 1800 MHz yang dikenal secara luas sebagai GSM 900 dan GSM 1800. GSM sistem arsitektur seperti yang terlihat pada layar monitor Anda. Di sini terlihat ada satu GMSC, kemudian ada MSC, di mana MSC masuk ke 2 BSC, kemudian dari BSC ada beberapa BTS. GSM System Architecture yang ditampilkan pada layar tadi, diantaranya adalah ada Mobile System, Mobile Station atau MS, yang terdiri dari Mobile Equipment Subscribe Identity Module. Yang berikut juga ada fasilitas Base Station Subsystem atau BSS, yang terdiri dari Bus Transceiver Station atau BTS, Base Station Controller atau BSC. Kemudian berikutnya ada fasilitas Network Switching Subsystem atau NSS, yang terdiri dari Mobile Switching Center atau MSC, Home Location Register atau HLR, Visitor Location Register atau PLR, Authentication Center, Equipment Identity Register. GSM spesifikasi, ulangi. Bentuk sel. Bentuk sel seringkali kita lihat dalam teori seperti heksagonal, namun demikian pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada yang berbentuk seperti lingkaran atau bahkan ada yang berbentuk bentuk yang tidak teratur. Kenyataan sebenarnya coverage tiap sel berbeda-beda tergantung kondisi areanya. Ideal coverage tiap sel berbentuk lingkaran dengan radius yang sama. Fictitious atau anggapan ideal, coverage tiap sel berbentuk segi 6 beraturan. Ukuran sel. Ukuran sel dapat berbeda-beda tergantung dari daya pancar BTS yang ditentukan oleh perkiraan banyaknya pengguna telepon di area tersebut. Di daerah perkotaan, diameter sel bisa jauh di bawah 1 km, sedangkan di luar kota bisa mencapai radius 35 km, sehingga seperti yang tertampil di layar Anda, bahwa di urban sel itu relatif lebih kecil, dengan harapan dapat memediasi banyak pengguna atau user pada tiap-tiap sel. Berikutnya adalah Air Interface Logical Channel, seperti yang tertampil pada layar monitor Anda.
ada dua bagian, yaitu TCH atau traffic dan CCH sebagai kontrol. Yang berikutnya seperti yang Anda lihat pada layar monitor Anda. Tabel klasifikasi of logical channel dalam GSM seperti yang tertampil pada layar monitor Anda. Ada group, kemudian channel, function, terakhir adalah direction. Dari traffic channel ya, sampai dengan signaling channel, direction dari MS to BSS, MS to BSS. Protokol CCS 7 pada sistem GSM, Protokol Signaling System CCS 7, digunakan pada sistem telekomunikasi GSM saat ini mempunyai kemampuan untuk menangani traffic yang besar, fleksibilitas yang tinggi dalam menerima aplikasi service beer. Protokol. Lapisan-lapisan CCS 7 meliputi level 1, physical layer, level 2 data link layer, level 3 network layer, level 4 user part. Untuk level 1, 2, dan 3 pada SS7 Signaling System 7 seperti yang tertampil pada layar monitor Anda. SS7 untuk GSM kurang lebih seperti yang disampaikan tadi dengan penjelasan yang tertampil pada layar monitor Anda. Radio interfacing, ulangi radio interface signaling yang terdiri dari connecting management atau CM, mobile management, kemudian radio resource management, layer 2 LA, PDM, layer 1 logical dan physical. Radio interface atau layer 1, di mana dalam layer ini meliputi ada RACH channel request sampai dengan SDCCH assign command. Mobile originating call atau MOC itu terdiri dari beberapa channel, ya, mulai dari RACH channel request sampai dengan FACCH atau connecting acknowledge. Mobile terminating call terdiri dari beberapa layer, mulai dari FCH atau paging request sampai dengan connecting acknowledgement. Selanjutnya adalah handover. Handover merupakan proses transfer yang terjadi pada suatu koneksi suara antar base station. Handover diperlukan karena beberapa hal. Yang pertama adalah kriteria pada BSS, yaitu level sinyal yang diterima, kualitas channel, jarak antara MS dan BS. Yang kedua adalah kriteria network operation, yaitu beban traffic pada sel, adanya maintenance pada BS yang bersangkutan. MS mengecek level sinyal BS yang sedang digunakan dan BS tetangga secara periodik dan melaporkannya pada BS yang sedang digunakan. Laporan tersebut akan dievaluasi BS sebelum keputusan handover diambil. Kemudian skema handover. Yang pertama adalah Mobile Control Handover atau MCHO, digunakan pada DECT dan PACS. MS memonitor sinyal pada BSS di sekeliling dan mengambil keputusan untuk melaksanakan handover. Yang kedua, Network Control Handoff atau NCHO, digunakan pada CT2 Plus dan AMPS BSS, mengukur sinyal dari MS dan jaringan yang akan mengambil keputusan pelaksanaan handover. Proses handover akan dikendalikan oleh MSC. Yang ketiga, Mobile
Assisted Handover atau MAHO digunakan pada GSM IS136 dan IS95. Jaringan meminta MS untuk memonitor level sinyal pada BS di sekeliling dan mengambil keputusan handover jika laporan yang diterima memenuhi kriteria. Bisa dibaca langsung seperti itu. Seperti yang terdapat pada tabel yang tertera. Kemudian adalah skema hard handover dan soft handover. Hard handover, mobile station terkoneksi hanya dengan satu base station pada suatu waktu. Dan interupsi dapat terjadi pada saat percakapan berlangsung. Sedangkan pada soft handover, mobile station terkoneksi ke beberapa base station secara terus-menerus, dan base station menggunakan frekuensi yang sama, namun base station tersebut harus disinkronisasikan. Soft handover lebih kompleks dibandingkan hard handover. Kemudian GPRS. Konfigurasi sistem GPRS, komponen-komponen utama jaringan GPRS adalah yang pertama, GGSN, yaitu gerbang penghubung jaringan GSM ke jaringan internet. Yang kedua, SGSN, yaitu gerbang penghubung jaringan BSS atau BTS ke jaringan GPRS. PCU, komponen di level BSS yang menghubungkan terminal ke jaringan GPRS. Kemudian adalah arsitektur GSM, dapat dilihat pada gambar berikut. SGSN atau Serving GPRS Support Node, fungsinya ada yang pertama mengantarkan paket data ke mobile station, yang kedua update pelanggan ke HLR, dan yang ketiga adalah registrasi pelanggan baru. Sedangkan GGSN atau Gateway GPRS Support Node, fungsinya yang pertama interface ke PDN, yang kedua information routing, yaitu transfer data dari PDU ke SGSN, yang ketiga adalah network screening, yang keempat user screening, yang kelima address mapping. GGSN akan berperan sebagai sebuah antarmuka logik bagi PDN, di mana GGSN akan memancarkan dan menerima paket data dari SGSN atau PDN. Kemudian adalah karakteristik dari komunikasi data. Terdapat dua cara untuk mentransmisikan data, yaitu yang pertama, komunikasi circuit switch atau SC voice, yang kedua komunikasi packet switch atau PS data atau GPRS. Packet switching. Yang pertama, data yang akan ditransmisikan dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau paket, lalu ditransmisikan dan diubah kembali menjadi data semula. Yang kedua, dapat mentransmisikan ribuan, bahkan jutaan paket per detik. Yang ketiga, memungkinkan untuk pemakaian kanal transmisi secara bersamaan oleh pengguna lain. Yang keempat, transmisi melalui PLMN atau Public Land Mobile Network dengan menggunakan IP backbone. Yang kedelapan adalah Edge, yang merupakan singkatan dari Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau disingkat Edge. Sebelumnya pada GPRS menawarkan kecepatan data sebesar 115 kbps dan secara teori dapat mencapai 160 kbps. Sedangkan pada Edge kecepatan datanya dapat mencapai 384 kbps dan secara teori dapat mencapai 473,6 kbps. Sehingga secara umum kecepatan Edge 3 kali lebih besar dari GPRS. Edge biasa disebut sebagai Enhanced GPRS atau eGPRS. Enhanced artinya ditingkatkan sehingga Edge merupakan pengembangan dari sistem GPRS. Standar Edge menawarkan akses berbasis paket switch, di mana sumber daya kanal fisik yang ada akan dibagi secara efisien antara pemakai yang sedang aktif. Berikutnya adalah gambar dari arsitektur Edge. Perbedaannya dari arsitektur GPRS adalah
penambahan kapasitas untuk mendukung data gambar yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Kemudian bagaimana Edge mencapai kecepatan? Dengan 3 teknik. Yang pertama adalah menggunakan teknik modulasi, yang kedua teknik coding, dan yang ketiga adalah radio access network atau RAN. Modulation coding scheme dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan modulasi pada Edge jika dibandingkan dengan modulasi pada GPRS adalah penambahan salah satu jenis modulasi, yaitu 8 PSK. Keuntungan Edge yang pertama, kemampuannya mencapai 3-4 kali kecepatan akses jalur kabel telepon, yang biasanya sekitar 30 atau sampai 40 kbps, dan hampir 2 kali lipat kecepatan CDMA 2001 kali yang hanya sekitar 70 sampai 80 kbps. Edge memiliki keunggulan dalam transfer data. Edge memiliki kecepatan downlink mencapai 236 kbps, cukup cepat jika dibandingkan dengan GPRS yang memiliki kecepatan sekitar 50 kbps. Karena hal tersebut pula, teknologi Edge atau eGPRS juga dikenal dengan nama teknologi 2.75G. Kelemahannya, yaitu ketidakmampuan untuk melayani bandwidth tinggi pada aplikasi seperti IPTV. Sekian presentasi untuk materi ini.